Halo semeton, jumpa lagi dengan saya Ditya Putra Londir di channel kita, channel pecinta bonsai. Oke teman-teman, salam sehat, salam semangat buat kita semua. Buat teman-teman di seluruh Nusantara, semoga tetap mendapatkan inspirasi dalam membuat suatu bonsai ya. Nah oke teman-teman, kali ini kita akan sajikan sebuah video bagaimana cara mempermak ya, bagaimana cara membuat bonsai kimeng dari bahan yang sangat sederhana menjadi sesuatu yang indah ya. Nah, seperti biasa bahan ini untuk pertama kali ya. Untuk pertama kali saya mendapatkan job dari teman untuk membentuk bonsai kimeng yang ia miliki ya. Nah, katanya sih on the rock, jadi saya bongkar dulu ya teman-teman. Katanya on the rock, kemudian cara penanamannya juga tegak lurus seperti ini. Jadi saya agak bingung ya melihat bahan tersebut, karena memang dari bawah sampai atas sederhana sekali kelihatan ketika ditanam tegak, dan ada juga bangsing atau akar sulurnya yang ya masih bilang semraut ya, dijadikan satu. Jadi PR saya di sini adalah bagaimana mengubah bonsai ini biar kelihatan bagus dan cantik, kata pemiliknya. Jadi benar-benar tantangan buat saya, karena apa ya, saya mendapatkan bahan bisa dibilang sangat sederhana sekali teman-teman, sangat sederhana. Kemudian saya dikasih kepercayaan 100% bagaimana cara merubah atau membuat bonsai kimeng ini agar ya bisa dibilang jauh lebih bagus lah dibandingkan di awal, atau juga lebih bagus lah dilihat dibandingkan di awal ya, kondisinya di awal. Jadi langkah pertama yang kita lakukan tentu membongkar, melihat bagaimana kondisi perakarannya. Kemudian saya lakukan reposisi sedikit ya, tadi tegak sekali, kemudian saya lakukan reposisi, akhirnya ketemu posisi yang menurut saya cukup ideal, cukup bagus untuk bahan kimeng yang sederhana ini ya, atau kimeng on the rock. Jadi di video kali ini lebih tepatnya mengubah atau mereposisi ya, mereposisi tampilan bonsai kimeng dan juga melakukan proses pengawatan wiring bahan bonsai kimeng agar terlihat jauh lebih menarik, lebih bagus, lebih cantik dibandingkan di kondisi di awal seperti ini ya. Nah untuk langkah pertama kan udah dibongkar, kita lihat perakarannya, kemudian kita lakukan reposisi. Nah itu tugas yang udah kita lewati bersama ya, udah kita selesaikan lah tahapan reposisi dan juga membongkar untuk mengetahui bagaimana keadaan bonggolnya teman-teman. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita lanjut melakukan pruning. Nah pruning ini tujuannya biar ada beberapa tujuan ya. Ada untuk menambah percabangan atau perantingan, kemudian di satu sisi ketika kita melakukan pengawatan pertama kali ya, tujuannya biar proses pengawatannya menjadi lebih mudah. Itu ya teman-teman. Karena kenapa? Kalau kita kawat dengan kondisi daun yang lebat seperti ini ya, tentu anatomi bonsai tersebut tidak akan kelihatan, dan tentu kita akan kesulitan melakukan gerakan-gerakan ranting yang mungkin karena tertutup daun seperti ini ya. Jadi itu fungsi yang kedua ya teman-teman, kita dipermudahkan ketika melakukan proses wiring atau pengawatan ya. Kemudian kalau fungsi yang ketiga tentu kita dipermudah untuk melakukan seleksi ya, seleksi cabang. Nah teman-teman, jadi dengan percabangan yang banyak seperti ini, daun yang banyak, kita agak kesulitan juga menentukan cabang mana yang akan kita gunakan. Tetapi kalau kita udah pruning, udah pangkas daunnya habis, jadi kita lebih gampang melihatnya teman-teman. Lebih gampang karena cabang-cabang atau ranting-ranting yang apa ya, tunas-tunas yang tumbuh, yang menumpuk, itu kita bisa dengan lakukan pruning, kita bisa lihat mana cabang yang lebih bagus digunakan. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi itu beberapa tips dari channel kita ini, channel pecinta bonsai.
kemudian proses pruningnya sudah selesai teman-teman. Reposisinya juga sudah selesai. Kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk karakter bonggol ya saya kira bagus ya. Saya suka karakter bonggolnya setelah dibongkar ya, karena terkesan tua kemudian agak rebahan seperti ini. Ini yang disebut dengan semi slanting teman-teman, atau ya bisa dibilang semi slanting ya, dimana kondisi pohon agak rebah seperti mau tumbang seperti itu ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, seluruh anatomi sudah kelihatan, reposisi sudah saya lakukan, tinggal kita lakukan pemangkasan atau pemilihan cabang ya, yang udah saya katakan tadi. Dengan proses pruning kita bisa lakukan proses pemilihan cabang lebih apa ya, lebih mudah ya teman-teman. Oke, setelah itu kita lanjut ke proses wiring. Nah, untuk wiring sih nggak ada sesuatu yang harus saya katakan pada teman-teman, karena teman-teman pemula juga udah paham bagaimana cara pengawatan yang baik dan yang baik ya, bukan yang benar, tetapi bagaimana cara mengawat kita biar kelihatan lebih rapi, lebih apa ya, sesuai lah. Mungkin hal umum yang saya katakan mengenai wiring untuk ranting bonsai ya. Kalau mau gerakan ke kanan ya kita lilitkan dulu ke kanan. Kalau mau gerakan pertama ke kiri ya kita gerakkan atau lilit kawat ke kiri. Kemudian untuk space lilitan kawat mungkin 45 derajat. Kemudian apa ya lagi ya, usahakan menggunakan kawat sepertiga dari besar kawat ya. Besar kawat sepertiga dari ukuran ranting yang kita kawat. Nah, mungkin itu ya teman-teman, hal-hal umum yang mungkin saya harus ulang kembali, saya ingatkan kepada teman-teman ya. Nah, setelah proses wiring ini kita lanjut ke proses penekukan ya. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman ya. Jadi banyak teman-teman baru yang menonton channel ini. Semoga teman-teman terhibur, semoga teman-teman apa ya, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat di channel kita ini. Benar-benar semangat yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih supportnya sudah sejauh ini ya teman-teman. Tetap semangat dalam berkarya seni bonsai, dan apa ya, semoga kedepannya channel ini setelah mendapatkan begitu banyak support dari teman-teman bisa terus berkembang dan bisa terus menyajikan konten-konten yang bermanfaat, yang menginspirasi buat teman-teman. Nah teman-teman, kita lanjut ke proses penekuan ya. Jadi proses penekuan seperti ini, kalau saya sendiri ya, nggak langsung selesai kawat langsung ditekuk, saya nggak seperti itu. Tapi saya amati beberapa saat, ini rantingnya harus diarahkan kemana. Tetapi jujur saya tidak bisa sketsa teman-teman, karena banyak teman-teman kemarin melalui messenger, ada juga melalui DM untuk apa ya, meminta tolong kepada saya untuk membuatkan sketsa untuk bahan bonsainya. Jadi untuk sketsa benar-benar saya nggak bisa ya teman-teman. Kalau saya melihat pohonnya langsung, proses pengawatannya langsung, baru saya bisa mereka-reka, oh ini rantingnya harus digerakkan kemana, kemudian cabang ini harus digerakkan kemana, biar semua dimensi, semua ruang bisa tertutupi. Nah itu ya teman-teman. Jadi bukan bermaksud belit ilmu, tapi memang saya nggak bisa untuk sketsa ya teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, informasi juga buat teman-teman, karena ini apa ya, pasuh atau barang teman saya. Jadi untuk potnya ya katanya belum diganti, menggunakan pot yang di awal ya. Karena kalau menggunakan pot ini lebih bagus menggunakan pot yang apa ya, segi 4 ceper mungkin lebih bagus ya, dengan kondisi gerakan seperti ini teman-teman. Oke. Jadi informasi juga, barang ini sebenarnya dari teman sekaligus subscriber dari channel kita ini ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman, buat pemilik bonsai ini, Bli Suryawan ya, dari Bangli, yang udah mempercayakan bonsainya kepada saya sendiri pada channel ini. Jadi
Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga hasilnya nanti kedepannya semakin bagus dan semakin cantik ya. Oke Bli, terima kasih ya atas kepercayaannya. Ini udah saya buatkan atau saya rubah bonsainya biar kelihatan lebih cantik. Semoga puas dengan karya seni yang saya tuangkan dalam bonsai yang Bli punya ya. Oke. Jadi ini udah masuk tahap akhir semeton. Untuk proses penekuan udah selesai. Kita masuk ke tahap akhir. Kita lakukan sedikit pemangkasan ranting-ranting yang memang cukup panjang tapi tidak akan digunakan, ya lebih bagus dipotong biar biar lebih rapi lah hasil karyanya. Jadi saya cukup puas dengan konten kali ini, benar-benar bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Yang pertama kali bingung dan akhirnya bisa menghasilkan karya seperti ini. Ya lebih cantik lah dibandingkan di awal ya. Mungkin kalau di video nggak terlalu detail, kelihatan pohonnya kelihatan biasa-biasa saja, tapi aslinya keren sekali semeton. Oke. Nah, sekian konten kali ini teman-teman. Inilah hasil akhirnya. Semoga ada sesuatu yang bermanfaat dan menginspirasi dalam konten kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menyimak. Tetap semangat. Salam semeton bonsai seluruh Nusantara. Dan sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya. Sukses semeton bonsai.